Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari modifikasi dari zombie shooter. Dan yang pertama adalah splash screen. Di sini kami menggunakan foam yang berbeda, lalu dua picture box, yaitu untuk peluru dan untuk magazinnya. Di sini INT speed untuk mendeklarasikan speed 10 10 apa ya? mili detik kalau nggak salah. Lalu setelah speed waktu timer itu berjalan akan menginisialisasikan form splash tersebut dan memulai timer. Yes. Form CGN desainnya. Dan akan masuk ke dalam form zombie shooter tersebut. Di sini ada beberapa komponen, yaitu player, zombie, dan juga ammo box yang memiliki karakteristik dan properti sendiri-sendiri. Yes, sebelumnya seluruhnya harus diletakkan field, yaitu ini pendeklarasian ball go up, go down, go left, dan go right. Itu untuk pergerakan dari player tersebut. String face up untuk menjadi guideline dari pergerakan peluru yang ditembakkan mengarah kemana. Kalau mengarah ke atas, kalau ke samping, atau ke bawah. Double player health ini untuk mendeklarasikan nyawa dari player yang berupa loading bar tadi. Lalu INT speed 10 untuk kecepatan player, INT ammo yaitu peluru yang dapat ditembakkan oleh player yaitu 10. Lalu kecepatan zombie berjalan yaitu 3. INT score di set 0 karena awal permainan dan akan bertambah seiringnya pembunuhan zombie atau mengekill. Ball game over di set false karena ini awal permainan. Lalu random akan menciptakan untuk mendeklarasikan apa random yang lain di dalamnya untuk menciptakan angka-angka yang random. Oke. Literally untuk ini. Oke. Ya, kita masuk. Pertama, public form 1. Thread Tiu sama dengan thread bla bla star form itu adalah untuk meng-start splash screen dan di bawahnya ada menginisiasikan form 1 yaitu permainan awal dan untuk memulai lagu zombie .wav ini yang telah ada di resource di dalam file zombie shooter tersebut. Dan itu juga ya di sini ada yang untuk mendeklarasikan pergerakan player ini jika gamenya tersebut dinyatakan game over, maka kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi ya. di sini isinya pergerakan untuk player bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dan jika contoh, jika kalau ada yang dipencet diklik menghadap ke atas, maka go down atau facing down-nya akan di set false. Jadi nggak akan menghadap kedua arah sekaligus. Lalu akan meload player image ini, yaitu adalah resource yang telah dimasukkan dalam file zombie shooter tersebut, yaitu berupa gambar-gambar player mengarah ke beberapa arah. Nah, ini seperti yang dijelaskan Lintang tadi. Go down false,
dan segala Ya. macamnya. Dan Ini di sini source code untuk ammo awal 0. ya, jika spacebar ditekan dan ammo lebih dari 0, maka ammo akan dikurangi 1 dari total ammo yang ada dan akan menembak ke arah player atau avatar, mengarahkan avatarnya tersebut. Dan jika ammo player kurang dari 1, akan terjadi drop ammo dan akan mengeplay menginisialisasi kan drop ammo. Intinya drop ammo akan keluar jika peluru kurang dari 1 alias 0. Oke, untuk di sini source code untuk player health lebih dari 1 akan intinya buat akan ditampilkan pada progress bar. Iya, seperti itu. Dan ini source code untuk apa sih? Game over. Backsound game overnya. Jika player memiliki nyawa lebih kurang dari 1, akan dimainkan sound game over 01.wave dan akan menampilkan player image property resource state, yaitu resource yang dimana player itu mati. Dan semua gamenya akan berhenti. Dan game tersebut tidak akan membaca key yang dimasukkan seperti key up atau down atau space. Iya. Dan di sini ada label 1 teks itu untuk menampilkan skor dalam main form tadi. Nah, di sini source code untuk mengubah warnanya. Dan di sini agak tricky karena kita harus mematikan ini application enable visual style. Ini harus dimatikan, jika tidak warna dari health bar-nya tidak akan berubah seperti itu. Dan ini source code untuk gimana player dan zombie tidak menyatu. Tapi untuk source code yang ini masih cacat. Nanti akan ditampilkan gameplaynya seperti apa. Dan ini if go left player 0 go right, dan dari ini sampai bawah ini berfungsi untuk batasan gamenya agar player tidak keluar dari zonanya, dari Windows Form. Nah, seperti itu. Sedangkan forage control ini berfungsi untuk digunakan untuk memunculkan dan menghilangkan ammo. Iya. Untuk men-trigger ammo biar keluar ke gameplaynya. Nah, ini picture bullet fungsinya untuk menampilkan peluru yang ditembak oleh si player. Di sini ada collide atau boundary, pertemuan dari dua boundary zombie dan player. Di sini disebutkan jika picture box X bound intersection player bound itu jika picture box zombie berkenaan dengan picture box player, maka nyawa dari player atau health-nya akan berkurang 1. Dan di bawahnya, jika ini pergerakan zombie mengikuti pergerakan player. Jika player pergi ke kiri, zombie akan pergi ke kiri juga. Ke atas, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Dengan
Nge-show property resource yang sama. Kanan kiri atas itu. Ini mendeklarasikan jika peluru atau yang ditembakkan player tersebut mengenai zombie. Maka zombie akan Jika- menghilang jika kena pelurunya dan skor akan bertambah. Skor plus. Nah, ini untuk drop amonya, untuk biar ada gambar, muncul gambar drop ammo di sini, source code. Ini untuk source code bentuk apa dari peluru. Lalu besar peluru dan action dari peluru menghadap ke player. Ini untuk source code Picture box. untuk menampilkan gambar zombinya. Oke, Apa nih, Bro? untuk dari kelompok kami ada kurang di memisahkan zombie dengan zombie yang lain. Sampai saat ini kami belum bisa menemukan source code yang cocok, baru hanya bisa memisahkan player dengan zombie. Oke, ini untuk gameplaynya. Ammo drop akan keluar jika ammo sudah berada. Ammo drop akan keluar jika peluru itu 0 dan akan mengisi 5 ammo. Nah, untuk catatan gamenya ada di saat player menempel zombie di bagian bawah, dia akan langsung lompat ke atas. Nah, sekian dan terima kasih. Oke. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.